Gunung Semeru, sesungguhnya sepertiga saja yang di atas, yang 2/3 terhunjam ke dalam. Lebih banyak yang masuk ke dalam daripada yang muncul di atas, untuk membuat bumi ini bisa tetap tidak bergoncang. Seandainya tidak ada bukit-bukit itu, maka senantiasa gempa bumi terjadi. Badan penanggulangan bencana alam ditunjukkan inilah titik-titik pertemuan kerak bumi yang amat sangat rawan gempa. Ternyata Republik Indonesia amat sangat rawan gempa. Tapi di balik itu hikmahnya, kekayaan buminya luar biasa. Ada batu bara, nikel, emas, perak, besi dan lain-lain sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Saya sangat rasa bertuah bersyukur dapat bersama dengan murabbi ummah kita, Ustaz Abdul Somad yang dihormati, disayangi, di pesantren yang di belakang ni, pesantren Nurul Azhar. Masya-Allah, yang akan membimbing, menyediakan bakal-bakal ulama daripada anak-anak orang-orang yang orang susah, orang miskin, anak yatim dari kampung-kampung, yang balik akan menjadi ulama-ulama di kampung mereka untuk mendidik, membimbing. Jadi insya-Allah orang-orang Malaysia, sesiapa yang nak sama-sama, insya-Allah kita bina akhirat kita dengan kita bersama-sama dalam wakaf bangunan pesantren Nurul Azhar. Insya-Allah mudah-mudahan bila kita sama-sama menyumbang, inilah untuk kita niatkan pahala. Ya Allah, kalau ada pahala untuk sedikit sedekah saya ini, saya hadiahkan buat mak ayah yang sangat kita sayangi. Kita tak boleh nak bagi yang lain-lain pada mak ayah kita. Dan bila kita bersedekah begini, bukan sampai kita mati, bahkan sampai kiamat, anak-anak ni semua akan menjadi bukan daripada sendiri, bukan seorang. Kalau seorang je boleh menghasilkan 1 juta, dia sebalik setiap orang ni akan tersimpan berjuta-juta rahmat, hidayah untuk manusia seluruh dunia, seluruh alam. Untuk itu kita insya-Allah sama-sama kita menyumbang insya-Allah. Jadi kalau siapa nak menyumbang, insya-Allah boleh melalui Bank Riau, Kepri Syariah, nombor akaun 82011666666. Ada 5 kali 6. Bank Syariah Indonesia 147 6666666. Senang ingat tu. 2 kali 6, 7 kali 6, 147 lepas tu 6, 7 kali. Yayasan Tabung Wakaf Umat. Dan Bank Muamalat 2210 666 6 kali 6. Dan Yayasan Tabung Wakaf Umat. Dekat ujung tu mohon sertakan kod transfer 01 di akhir ni. Singkatan dari anma. An tentang, ma apa. Amma nunnya masuk ke mim. Amma yatasaalun, tentang apa mereka saling bertanya. Kalau satu orang bertanya, yas'alu. Kalau 2 orang, yatasaalu. Biasanya yang bertanya itu 1, yang menjawab 1. Jamaah bertanya kepada ustaz, yas'alu. Tapi karena 2 orang saling bertanya, amma yatasaalun, tentang apa mereka saling bertanya-tanya. Biasanya 1 tahu, 1 tak tahu. Yang tak tahu bertanya kepada yang tahu. Ini sama-sama tak tahu, sama-sama saling bertanya. Amma yatasaalun, tentang apa mereka bertanya. Ayat kedua, anin naba'il azim. An tentang, naba berita, azim berita yang besar. Naba berita, yang membawa berita itu nabi. Nabi orang yang membawa berita yang besar. Kalau banyak anbiya, wali, kalau banyak aulia. Sebetulnya naba itu pun sudah berita besar. Berita kecil khabar, berita besar naba. Ditambah lagi kata azim, berita yang amat sangat besar. Amma yatasaalun anin naba'il azim. Ayat yang ketiga, alladzi hum fihi mukhtalifun. Mereka yang bertanya-tanya itu mukhtalifun, sifatnya ikhtilaf, orangnya mukhtalif. Mukhtalifun, mereka berbeda pendapat. Yang satu mengatakan kita tidak akan bangkit lagi setelah mati. Yang satu mengatakan tidak akan terjadi hari kiamat. Yang satu mengatakan dunia ini akan kekal abadi, tidak akan berubah-ubah. Sampai sekarang masih ada kelompok yang mengatakan tak akan terjadi hari kiamat.
Yang satu mengatakan akan terjadi hari kiamat tapi kita tetap tidak bangkit, kita tetap jadi tanah. Yang satu mengatakan macam-macam. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla. Sekali-kali tidak. Kalla. Saya'lamun. Akan. Ya'lamun, mereka akan tahu nanti. Summa, kemudian kalla, sekali-kali tidak. Tidak seperti yang mereka katakan, tidak seperti yang mereka sangkakan, tidak seperti yang mereka prediksikan. Saya'lamun, nanti mereka pasti tahu. Nanti mereka pasti tahu kalau sudah terjadi ternyata dunia ini memang betul-betul kiamat, tidak seperti yang mereka katakan bahwa dunia ini kekal abadi. Lalu setelah 5 ayat masuk ayat ke-6, Allah menunjukkan beberapa bukti. Alam naj'alil arda mihada. Bukankah, lam tidak, naj'al kami jadikan, arda bumi, mihada terhampar. Bukankah kami sudah menjadikan bumi ini terhampar? Apa hubungannya dengan hari kiamat? Kalau kami sanggup membuat bumi ini terhampar, maka mudah bagi kami untuk menghancurkan bumi ini. Bukankah kami yang menjadikan bumi ini terhampar? Kenapa bercerita tentang bumi yang terhampar? Karena ada bumi yang tidak terhampar. Karpet yang terhampar bisa kita duduki. Tikar yang terhampar kita bisa duduk di atasnya. Allah buat bumi ini terhampar, maka kita bisa hidup di atasnya. Siapa yang membuat bumi ini terhampar? Allah. Alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami buat bumi ini terhampar? Seandainya bumi ini bergulung, maka kita tidak akan mungkin bisa hidup di atasnya. Bisa bercocok tanam, bisa membuat rumah, bisa bekerja. Maka yang membuat itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa bumi ini bisa terhampar? Ayat yang ke-7, wal jibala autada. Karena kami buat jibal, bukit-bukit, autada, sebagai pasak. Karena kami buat bukit sebagai pasak. Jadi rupanya permukaan bumi ini tidak terhampar. Dia senantiasa bergoncang, bergoyang. Permukaan bumi ini lapisan yang paling atas ini liar. Dia bergoncang, tidak terhampar. Terhampar maksudnya diam tenang. Dia tidak terhampar, dia bergoncang liar. Lalu bagaimana supaya dia tidak bergoncang? Maka dibuat Allah Subhanahu wa ta'ala, wal jibala autada, kami buatkan pasak di atasnya. Itulah gunung-gunung sebagai pasaknya. Jadi kalau kita melihat gunung Bromo, gunung Kidul, gunung Semeru, sesungguhnya sepertiga saja yang di atas. Yang 2/3 terhunjam ke dalam. Lebih banyak yang masuk ke dalam daripada yang muncul di atas, untuk membuat bumi ini bisa tetap tidak bergoncang. Seandainya tidak ada bukit-bukit itu, maka senantiasa gempa bumi terjadi. Senantiasa terjadi goncangan sehingga orang tak bisa hidup di atasnya. Makanya ada beberapa pertemuan lempengan-lempengan yang membuat bumi ini bergoncang tak normal. Ada beberapa titik di Pulau Sumatera, ketika saya dibawa ke Badan Penanggulangan Bencana Alam, ditunjukkan inilah titik-titik pertemuan kerak bumi yang amat sangat rawan gempa. Ternyata Republik Indonesia amat sangat rawan gempa. Tapi di balik itu hikmahnya, kekayaan buminya luar biasa. Ada batu bara, nikel, emas, perak, besi dan lain-lain sebagainya. Ada kelebihan, ada kekurangan. Wal jibala autada, seperti kertas papan pengumuman, datang angin kencang dia bergoyang, supaya dia tidak bergoncang maka dipaku. Pakunya itu adalah bukit-bukit. Nanti kalau Allah berkehendak, pakunya itu dia cabut, maka disebut dalam Al-Quran, watakunul jibalu kal ihnil manfush. Nanti sampai masanya gunung-gunung itu seperti bulu kambing yang dihembus angin. Bulu kambing diletakkan di tapak tangan, dihembus, terbang. Begitulah gunung-gunung itu kal ihnil manfush, seperti bulu kambing yang ditiup angin. Ayat ke-8, wa khalaqnakum azwaja,
kami jadikan kamu berpasang-pasangan. Ternyata kurma jantan, kurma betina mesti dipotongkan pelepah, mesti dipotongkan mayang kurma jantan, lalu kemudian diikatkan ke kurma betina. Artinya pohon kurma pun berpasang-pasangan. Dan terjadi penyerbukan tanam-tanaman lewat angin yang kencang. Wa arsalna riyaha lawaqih, kami jadikan angin kencang untuk proses penyerbukan. Maka di beberapa daerah yang anginnya tak kencang, proses penyerbukan itu dibantu. Contohnya penyerbukan buah naga, maka mesti diambil yang jantan, disiramkan ke bunga betina. Artinya binatang berpasangan, tanam-tanaman berpasangan, manusia-manusia berpasangan. Wa khalaqnakum azwaja. Ilmu tentang 3 berpasangan, manusia, tanaman, hewan, baru ditemukan belakangan. Allah Subhanahu wa taala sudah bercerita tentang itu. Ayat yang ke-9. Wa ja'alna naumakum subata. Kami jadikan tidur kamu itu sebagai tempat, sebagai momen untuk beristirahat. Dan ternyata tidur adalah satu nikmat yang tidak semua orang bisa tidur. Orang baru merasakan tidur itu nikmat ketika dia nanti kena penyakit tidak bisa tidur berhari-hari. Nama penyakitnya insomnia. Mesti makan obat tidur. Orang-orang yang tinggal di Eropa, di Amerika, kena penyakit sulit tidur. Kenapa demikian? Karena rusak sarafnya akibat dari kecanduan kerja atau beban pikiran yang berlebihan sehingga sulit untuk tidur. Orang-orang yang terlalu berkecimpung pada dunia, maka dia tidak bisa tidur. Akhirnya memakan obat tidur, memakan suplemen dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidur pun adalah bagian dari kenikmatan. Wa ja'alna naumakum subata. Ayat yang ke-10. Wa ja'alna al-laila libasa. Kami jadikan malam sebagai pakaian. Kenapa malam itu disebut sebagai pakaian? Siang terbuka, terang benderang, semua nampak. Sedangkan malam tertutup, gelap. Maka yang menutupi itu disebut sebagai pakaian. Orang yang terbuka tak berpakaian. Orang yang menutup dirinya berpakaian. Maka kalau ada orang yang mengatakan berpakaian tapi ternyata terbuka, berarti dia tidak berpakaian. Maka dijadikan Allah malam sebagaimana kita menutup diri dengan kain, begitulah Allah Subhanahu wa taala menutupi orang-orang dengan segala aktivitasnya pada waktu malam tertutup. Maka manfaatkanlah malam itu untuk benar-benar menutup, tidak terbuka. Segala aktivitas dikerjakan di waktu siang sampai pada waktunya malam, maka tutuplah mata, tutuplah rumah, tutuplah diri, tutup betul-betul sebagai tempat istirahat. Ayat yang ke-11, wa ja'alna an-nahara ma'asha. Kami jadikan siang sebagai untuk mencari penghidupan. Ma'asha diambil dari kata aisha, hidup. Pada waktu malam orang beraktivitas dikurangi, istirahat. Pada waktu siang beraktivitas mencari nafkah. Dari mulai bercocok tanam, berdagang, berniaga, nelayan, semuanya terbuka. Beda dengan waktu malam tertutup. Sawah-sawah ditutup, toko-toko ditutup, nelayan tutup. Pada waktu siang nelayan mencari ikan, lalu kemudian pedagang membuka tokonya, semuanya terbuka. Ada masa menutup, ada masa membuka. Wa ja'alna an-nahara ma'asha. Kami jadikan waktu siang sebagai tempat mencari penghidupan. Jangan lawan kodrat yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang malam itu disuruhnya untuk istirahat, istirahatlah. Kalau dipaksakan juga malam bekerja, maka sesungguhnya tak sama antara kualitas tidur malam dengan kualitas tidur siang. Makanya tidur yang paling berkualitas adalah tidur malam. Habis sholat isya, jam 8 kita isya, 9, 10, 11,
12, 1, 2. Inilah tidur yang paling berkualitas. Makanya Nabi tidurnya setelah Isya. Lalu kemudian setelah 1/3 malam barulah dia bangun untuk melaksanakan sholat tahajud seperti yang kita laksanakan pada malam hari ini. Menghitung malam itu dari Isya ke subuh. Jadi kalau Isya'nya jam 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 9 jam. Jadi kalau diartikan 1/3 malam, 1/3 malam, malam itu dibagi 3, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Begitu cara menghitungnya. 1/3 yang pertama, 1/3 yang tengah, 1/3 yang ujung. Jadi yang waktu afdal untuk melaksanakan sholat malam adalah 1/3 yang tengah. Setelah itu istirahat lagi, baru kemudian sholat subuh. Ayat yang ke-12, wa banaina fawqakum sab'an shidada. Kami bangun di atas kamu ada 7 lapis bangunan yang kokoh. Jadi ternyata kalau jatuh satu meteor sebesar bola kasti sampai ke permukaan bumi, maka dia akan menjadi ledakan besar, menciptakan satu danau. Kenapa meteor tidak sampai ke bumi? Kalaupun sampai hanya kecil-kecil saja, bintang berekor, meteor tak sampai ke bumi, karena meleleh dia ketika mengenai lapisan ozon. Lapisan ozon tebalnya sejauh 600 km dari Pekanbaru ke Medan. Begitulah tebalnya, sehingga sama seperti es batu yang kena ke kuali panas. Es batu besar kena ke kuali panas, cair. Begitulah dia mencair, hilang, tak sampai kemari. Siapa yang menjelaskan itu? Pakar ilmu astronomi, ilmu tentang langit, tentang matahari, Merkurius, Neptunus, Pluto, Mars, bumi, pergeseran bulan, perputaran matahari. Ada ilmu khusus yang mengkaji itu, namanya ilmu astronomi, ilmu langit. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat An-Naba bahwa kami yang menciptakan 7 lapis, dan setelah diteliti oleh para pakar astronomi ternyata lapisan ozon itu 7 lapis. Wa banaina fawqakum sab'an shidada. Kami sudah membangun di atas kamu 7 lapis bangunan yang sangat kokoh. Ayat ke-13, wa ja'alna sirajan wahaja. Kami jadikan siraja, lampu, wahaja, yang terang benderang. Lampu yang terang benderang. Ada lampu yang agak terang tapi tidak terang benderang, bulan. Ada lampu kecil-kecil, bintang-bintang. Ada lampu yang terang benderang, maksudnya matahari. Kami yang menciptakan matahari. Jadi kalau diumpamakan malam gelap gulita, ada lampu yang berkedap-kelip, ada lampu yang agak terang, ada lampu yang amat sangat terang, matahari. Dan dialah sumber cahaya. Jadi bulan itu hanya pantulan cahaya. Kalau kita melihat ke langit di tengah malam, nampak kerlap-kerlip di atas, itu adalah planet-planet yang memantulkan cahaya. Jadi ternyata ada planet yang tidak memantulkan cahaya. Sama ketika kita melihat ke tanah, ada cahaya matahari, ada yang bersinar, pasir, tapi ada yang tak bersinar, tanah. Dan ternyata kalau kita lihat ke atas gelap, sebagiannya bercahaya. Bukan berarti yang tak bercahaya itu tidak planet, karena ada planet yang memantulkan cahaya, ada planet yang tidak memantulkan cahaya. Sumber cahaya matahari. Wa ja'alna siraja wahaja. Kami yang menjadikannya. Ayat ke-14, wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Kami pula yang menurunkan dari awan yang menggumpal. Mu'sirat, awan yang menggumpal, ma'an sajjaja, air yang tercurah deras, maksudnya air hujan. Setelah kami ciptakan matahari, lalu kemudian kami naik, matahari diciptakan menyinari bumi, lalu terjadi uap, naik uap. Kalau
Matahari menyinari bumi, menyinari laut, menyinari sungai, uapnya naik ke atas, menggumpal. Setelah menggumpal dia ke atas, dia akan jatuh sebagai air hujan. Lalu kemudian air hujan itu menumbuhkan tanaman, tanaman jadi tumbuh karena cahaya matahari. Allah Subhanahu wa taala menciptakan itu semua. Jadi betapa indahnya kalau guru biologi memahami ayat Al-Quran, sehingga saat menjelaskan itu ada unsur agama Islam. Jadi kalau guru-guru yang sekuler, liberal, dia akan mengatakan kita sedang belajar biologi, jangan bawa-bawa agama. Masalah agama akan dijelaskan oleh guru agama. Ini sekuler. Sekuler artinya memisahkan agama dari ilmu pengetahuan. Agama cukup mengkaji masalah darah haid, darah nifas, masalah wudhu, masalah sholat. Padahal semestinya ilmu astronomi, ilmu geologi, ilmu biologi, itu semuanya dengan sentuhan agama, sehingga semua ilmu itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Linukhrija bi, ayat 15, linukhrija bihi habban wa nabata. Setelah matahari terang benderang, lalu terjadi penguapan naik ke atas, menggumpal awan, turun air hujan. Linukhrija bihi habba, maka keluarlah biji-bijian, wa nabata, dan tanam-tanaman. Dibagi dua, ada biji-bijian, ada tanam-tanaman. Yang dimaksud dengan biji-bijian, makanan pokok, kacang hijau, beras, padi, lalu kemudian kacang tanah, wa nabata, dan tanam-tanaman. Yang satu menjadi makanan pokok, yang satu menjadi makanan yang tidak pokok, sekunder dan primer. Begitu Allah Subhanahu wa taala membagi tanam-tanaman, dia bagi menjadi dua. Wa jannatin alfafa, 16. Dan kami jadikan jannat. Jannat diambil dari kata jannah, tertutup. Ada dua pohon kayu, daunnya rindang, cabangnya saling taut menaut, maka disebut dengan jannat. Kenapa dia disebut tertutup? Karena tertutup, cahaya matahari tak sampai ke bawah, karena daunnya saling jalin menjalin, sehingga di bawah itu redup. Alfafa, tanam-tanaman, kebun-kebun yang rindang. Sebagian menafsirkannya rerumputan, rumput-rumput. Jadi di atas tanah itu rumput, lalu kemudian ada pohon kayu berbatang bercabang ke atas, lalu kemudian permukaan tanah tertutup, permukaan di atas pun tertutup, sehingga disebut dia dengan tanam-tanaman yang menutupi permukaan tanah dan menutupi cahaya matahari, tak jatuh sampai ke bawah. Setelah bercerita tentang ini, kita sedang diajak berpikir, kalau Allah mampu menciptakan bumi terhampar, ada pasak-pasaknya, lalu kemudian matahari, lalu kemudian menguap air laut naik ke atas, turun hujan, tanam-tanaman tumbuh, apakah kalian masih ragu bahwa Allah bisa menghancurkan alam semesta? Jadi dia tidak kasih jawaban, tapi dia kasih cara menjawab. Hai kamu orang yang ragu tentang bahwa dunia ini akan kiamat, aku yang menciptakan segini indahnya, keteraturannya, maka aku juga yang kuasa untuk menghancurkan. Allah Subhanahu wa taala mengajak kita berpikir yang punya akal, lalu pikiran itu akan menjawab 5 ayat di pangkal. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun tsumma kalla saya'lamun. 5 ayat bertanya, ayat berikutnya adalah jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut. Setelah itu barulah dia bercerita, inna yaumal fasli kana miqata. Sesungguhnya yaumal fasli, hari semua perbuatan akan diuraikan. Fasli akan dipisahkan. Fasli kelas, sebagaimana dipisahkannya kelas 1, kelas 2, kelas 3, begitu juga lah akan didetailkan amal kita. Amal kau pada detik sekian, pada menit sekian, pada jam sekian, pada hari sekian, dijelaskan, diuraikan. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas semua itu. Kita cukupkan sampai pada ayat 17. Nanti pada malam i'tikaf berikutnya akan dilanjutkan pada ayat yang mulai ke-17. Bisa dilihat di channel Tabung Wakaf Umat, dilanjutkan
pertemuan pertama sampai ayat yang ke-17. Pertemuan berikutnya dimulai dari inna yaumal fasli kana miqata. Demikian tadabbur ayat surat An-Naba, mudah-mudahan menambah keimanan bahwa kita akan mati menghadap Allah, terjadi kiamat, kita akan hidup lagi dan kita akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.